Selamat bertemu kembali, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sehat semua. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Mari siapkan hati untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa Surgawi, kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Engkau memberikan hidup, Engkau memberikan waktu untuk kembali mau mendengarkan firman-Mu dan hendak merenungkannya bersama-sama. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, lalu Engkau mengampuni dosa-dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Perbuatan baik membungkamkan kepicikan. Saudara-saudara, ada banyak alasan untuk berbuat baik. Menebar kebaikan akan membuat kita diterima, dihargai, dan menerima balasan atas kebaikan kita. Berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan hati kita senang. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Namun Rasul Petrus menambahkan alasan yang lebih mulia di balik perbuatan baik. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di berbagai tempat. Dapat dimengerti bahwa saat itu orang beriman dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, tidak jarang mereka bahkan difitnah dan ditindas. Sebagian mereka yang menjadi hamba diperlakukan semena-mena oleh tuan mereka. Dalam kondisi mereka yang tertekan, Petrus tidak memberi nasihat yang menghibur dan memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, Petrus justru meminta mereka berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Saudara, acap kali kita pun menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita. Kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan selalu disalahkan. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Petrus. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun menderita. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa kita sendiri. Dan untuk itu, Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Menderita namun tetap berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai tambah bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk selalu berbuat baik, sehingga mampu membungkamkan kepicikan.
Sekalipun dalam hidup kami menemui tekanan atau mungkin perlakuan yang tidak adil, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kami, tetapi biarlah Tuhan mengajar kami melalui firman-Mu untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan demikian kami akan berbahagia dan bersukacita di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, berikan kepada kami hati yang rendah, hati yang penuh dengan kemurahan untuk selalu mengampuni sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pendengar firman-Mu saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan memelihara mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka semua. Permohonan mereka yang menurut kehendak-Mu, Engkau kabulkan, sehingga mereka dapat menikmati kasih karunia-Mu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengarkan dan jawab saudara-saudara kami yang tengah di dalam berbagai keterbatasan, keterpurukan, atau mungkin berada dalam kelemahan iman. Kuatkan iman mereka kembali ya Tuhan. Dan biarlah mereka terus belajar untuk datang kepadamu berseru dan mengandalkan Tuhan. Semua jemaat-Mu kami doakan berkati. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan mohon Engkau berkenan memberkati. Dan dalam keterbatasan kami sungguh boleh melihat bahwa Engkau sendirilah yang akan menyempurnakan semua pelayanan yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janganlah kau menjadi tinggi hati. Ingatlah engkau hidup tak mungkin selamanya. Sadarlah berbuat yang baik. Saja Tuhan yang